Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita masuk ke modul 8 tentang Microsoft Office Access. Nah, sebelum itu kita harus mengenal apa itu Microsoft Access. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi untuk mengolah database. Nah, dalam merancang database ini ada beberapa komponen, yaitu tabel, form, query, report, makro, modul, dan page yang saling terkait sehingga dapat dikoordinasikan dalam pembuatan tombol makro, menu drop-down, dan menu switchboard. Nah, Microsoft Office Access ini memudahkan kita dalam merancang aplikasi database, seperti pembuatan aplikasi program administrasi pendidikan, gaji karyawan, kehadiran, persediaan barang, penjualan dan pembelian, dan lain-lain yang berkenaan dengan pembuatan program aplikasi database. Nah, selanjutnya ada beberapa komponen yang ada di Microsoft Access. Ini bisa kalian baca di modul 8. Kita langsung saja ke latihan modulnya. Itu langkah awalnya itu membuka Microsoft Access, yaitu dengan klik blank database. Lalu kita rename menjadi biodata mahasiswa. Di sini kita akan memilih di mana file kita akan disimpan. Klik OK, lalu create. Nah, setelah kita mengklik create, maka akan muncul tampilan atau lembar kerja dari Microsoft Access itu sendiri. Nah, yang pertama, pada group view, terdapat dataset view dan design view. Design view ini digunakan untuk mengatur dan membuat format yang akan kita tampilkan pada dataset view. Sedangkan dataset view itu sendiri kita gunakan untuk melihat formatan yang telah kita buat di design view. Nah, kita klik design view, maka akan muncul kotak dialog Save As seperti ini. Kita rename menjadi biodata mahasiswa. Klik OK. Lalu, kita inputkan beberapa data yang sesuai dengan modul, yaitu 0. Ini merupakan beberapa inputan data. Untuk tipe datanya sendiri, kita atur menjadi auto number, karena ini akan secara otomatis terisi jika kita melakukan eksekusi pada tiap-tiap baris yang akan kita lakukan. Lalu NPM kita atur tipenya menjadi number, karena di NPM ini kita hanya menginputkan angka-angka saja, tidak ada alfabet maupun campuran alfabet dan number. Untuk nama hingga perguruan tinggi kita atur menjadi teks. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk NPM sendiri kita atur menjadi primary key dengan cara kita klik pada baris NPM, klik kanan, lalu akan muncul kotak dialog seperti ini, kita pilih primary key. Nah, untuk menandakan NPM telah menjadi primary key, yaitu ada tombol atau tanda kunci yang menyimbolkan bahwa NPM adalah sebuah primary key, di mana komponen utama dalam pencarian database kita dapat menginputkan NPM saja untuk mengetahui nama, jenis kelamin, kelas, tempat lahir, maupun perguruan tinggi. Nah, setelah itu, kita kembali ke grup view, kita pilih dataset view, klik yes jika muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan formatan yang telah kita buat pada design view sebelumnya. Ada
nama, nomor, sampai perguruan tinggi. Karena nomor merupakan tipe data yang auto number, maka kita lanjut ke MPM. Kita inputkan MPM dan data-data yang lainnya sesuai dengan modul. Ini merupakan inputan data pertama yang kita lakukan pada data sheet view. Nah, selanjutnya kita inputkan lagi beberapa data yang sesuai dengan modul. Nah, maka tampilan keseluruhan isi data yaitu seperti ini. Nah, di sini untuk nomornya sendiri ini kenapa acak? Karena ini ada file yang terbuka sebelumnya. Tetapi jika kita menginputkan NPM, nama, jenis kelamin, kelas, dan tempat lahir, perguruan tinggi, dan kita inputkan lagi data kedua, maka nomor ini akan berurut 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 12. Nah, selanjutnya kita akan membuat query dengan cara create pada tab create. Nah, di grup other ini ada query wizard. Nah, setelah kita mengklik query wizard, maka akan muncul kotak dialog new query. Di sini kita pilih simple query wizard, lalu OK. Nah, di sini kita akan men-select semuanya kecuali nomor dan perguruan tinggi dengan cara klik simbol ini, lalu kita kembalikan si nomor ke available, begitupun dengan perguruan tinggi. Nah, setelah itu kita klik next. Kita rename menjadi biodata mahasiswa query. Kita klik finish. Nah, maka akan muncul hasil query yang telah kita lakukan tadi, yaitu MPM, nama, jenis kelamin, kelas, dan tempat lahir. Kenapa tidak ada nomor dan perguruan tinggi? Karena pada query ini kita hanya ingin men-select si MPM, nama, jenis kelamin, kelas, dan tempat lahir saja. Nah, setelah muncul hasil ini, kita lanjut ke dalam pembuatan form dengan cara tab create. Pada grup form ini, ada more form, kita pilih form wizard. Nah, maka akan muncul kotak dialog form wizard seperti ini. Lalu kita select semuanya dengan memindahkan di available ini ke daerah bagian kanan sini dengan cara mengklik tombol ini. Nah, maka kita telah men-select MPM, nama, jenis kelamin, kelas, dan tempat lahir. Lalu kita klik next, kita pilih datasheet, next, next. Kita rename menjadi biodata mahasiswa form. Lalu finish. Nah, ini akan muncul biodata mahasiswa form seperti ini karena kita melakukan select inputan data hanya MPM, nama, jenis kelamin, kelas, dan tempat lahir. Selanjutnya, kita klik pada group view ini, design view. Nah, setelah kita mengklik design view, maka akan muncul tampilan form seperti ini. Langkah awal yang kita lakukan yaitu kita merename
menjadi Form Biodata Anggota Laboratorium ICT Stimlog Prodi Manajemen Logistik. Di sini kita juga bisa mengatur tampilannya, begitupun huruf, sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah kita melakukan rename terhadap form header, kita akan menambahkan tombol button dengan cara klik tab design, kita pilih pada group control, button, kita drag. Nah, setelah kita drag, maka akan muncul secara otomatis kotak dialog command button wizard. Nah, kita pilih kategori yang kedua dengan aksi yaitu add new record. Setelah itu kita klik next. Di sini ada dua pilihan, text sama picture. Kita akan memilih text, rename menjadi add, lalu finish. Maka akan muncul tombol button add seperti ini. Dan kita lakukan lagi, drag button, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih kategori yang kedua dengan aksi delete record. Next. Setelah itu kita pilih text, kita rename menjadi delete. Lalu finish. Nah, maka akan muncul tombol button add sama delete. Setelah kita melakukan penambahan button dan juga melakukan rename terhadap form header, kita kembali ke view, group view dengan klik form view. Nah, ini merupakan tampilan form yang telah kita lakukan. Ini kita bisa melihat data-data yang telah kita inputkan dengan cara next record. Nah, ini merupakan inputan data yang telah kita lakukan di datasheet view tadi. Nah, setelah tampilan form biodata anggota laboratorium ini muncul, hal yang terakhir kita lakukan adalah pembuatan report dengan cara tab create. Nah, pada tab create ini terdapat grup report. Kita klik report. Nah, maka akan muncul tampilan laporan seperti ini yang menunjukkan bahwasanya ada MPM, nama, jenis kelamin, kelas, dan tempat lahir. Nah, di sini juga terdapat tanggal pembuatan kita terhadap database yang kita lakukan. Nah, sekian dari latihan modul 8 yang kita lakukan. Kita dapat mengetahui kegunaan dari Microsoft Access, dan kita juga dapat melakukan atau mengeksekusi bagaimana cara melakukan inputan data, baik itu tabel, query, report pada modul 8 ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.